yang di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Ku melupakan yang di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan yang terkasih, yang setia mengikuti Sapaan Teduh. Untuk memulai Sapaan Teduh di pagi ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur karena kasih setiamu yang masih kami rasakan dalam hidup kami. Pada hari ini pun kami mau memulai hari ini dengan terlebih dahulu mendengarkan sabdamu. Berbicaralah pada kami ya Tuhan, dan biarlah Roh Kudus memberi pengertian bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Yesaya 53 ayat yang ketiga menjadi bacaan hari ini. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bagian dari Yesaya 53 ini masih adalah satu perikop dengan judul Hamba yang Menderita. Dan para penafsir sepakat bahwa yang dimaksudkan oleh Yesaya di sini adalah Yesus Kristus sendiri. Bapak Ibu Saudara, bagaimana hinaan, sengsara, penderitaan, kesakitan yang dialami oleh Yesus pada saat itu. Satu artikel menolong kita untuk membayangkannya bahwa dalam tubuh manusia bisa mengalami 6 jenis luka. Ya, ada satu yang namanya luka tergesek. Itu adalah satu luka mungkin terjatuh
sampai kulit terkelupas. Yang kedua ada jenis luka lebam yang disebabkan oleh pukulan atau benturan dengan benda keras. Lalu ada jenis luka tersayat yang biasanya kena pisau atau benda tajam. Lalu ada luka sobek, ini mungkin bagian dari tersayat tetapi lebih dalam sehingga bagian daging tubuh itu terkoyak. Lalu ada jenis luka tusuk ketika kita tertusuk benda runcing atau berduri. Kemudian ada luka tembus, yaitu luka sampai dengan daging tertembus suatu benda tajam. Ketika Yesus mengalami hukuman cambuk, penderitaan, dan disalibkan, Yesus menderita keenam-enamnya. Luka yang mungkin dialami oleh manusia, semua Yesus alami. Demikianlah gambaran sakit fisik yang luar biasa yang ditahankan, yang diterima oleh Yesus. Itulah yang membuat pengorbanannya menjadi satu pengorbanan yang disebut karya terbesar. Kita yang ditebusnya, yang diselamatkannya lewat penderitaannya. Luka-lukanya menyembuhkan kita. Dia menderita supaya saya dan saudara hidup. Ada kasih yang besar dalam karya Tuhan itu. Bapak Ibu Saudara, penderitaan itu biasa kalau merupakan resiko dari perbuatan kita sendiri. Tetapi ini menjadi luar biasa karena Yesus itu benar. Dia tidak bercela dan tidak berbuat dosa. Itu dosa kita yang Ia tanggung. Kesalahan, luka, penyakit kita, itulah yang Ia tanggung. Tapi toh zaman itu banyak sekali, bahkan sebagian besar orang tetap menolak Dia, tetap tidak menganggap dan tidak masuk hitungan. Dan karena itu saat ini kita orang-orang yang cukup diberkati dan sudah menerima Yesus, marilah kita benar-benar menyadari betapa berharganya, betapa besarnya pengorbanan yang Tuhan Yesus lakukan bagi kita. Mari kita hidup sebagai orang-orang yang terselamatkan. Kita memulai dengan hidup penuh dengan syukur. Mulai dari diri sendiri dulu. Bagaimana kita menjaga hidup benar, bukan karena tekanan atau takut, ya, tetapi karena rasa syukur kita, karena kita tahu kita sudah ditebus, kita sudah diselamatkan. Maka jadikanlah hidup kita ini pun hidup untuk Tuhan. Buatlah Tuhan menjadi prioritas dalam hidup kita. Tandanya kita menghargai bahwa luka-luka Tuhan itu adalah luka yang Ia tanggung demi kita. Kemudian jangan berhenti di situ saja. Bapak Ibu Saudara, kita punya tugas juga untuk membawa orang lain menerima kabar baik itu. Kita perlu bersaksi dengan kata dan juga dengan karya, supaya melalui kita banyak orang yang sadar betapa luar biasanya Tuhan mengasihi dia. Ketika kita mau menolong, mau memperhatikan orang lain, padahal kita sendiri juga sedang punya masalah, saat itulah kita sedang bersaksi, kita sedang mengerjakan apa yang Tuhan sudah contohkan, apa yang sudah Tuhan teladankan. Artinya kita tidak memikirkan diri sendiri, tetapi mau juga memikirkan orang lain. Jemaat yang dikasihi Tuhan, zaman sekarang ini banyak orang yang mengajarkan prinsip hidup yang sangat individualis. Ya, terserah mau apa yang terjadi, yang penting saya aman. Biar orang kelaparan, yang penting perut saya aman. Urus-urusan sendiri, berkat Tuhan hasil kerja dinikmati sendiri. Hal inilah yang harus dipatahkan dengan kita orang-orang Kristen yang sudah menikmati betapa luar biasanya Tuhan yang sudah baik pada kita, maka kita pun memastikan semakin banyak orang yang juga menikmati kebaikan Tuhan, menikmati berkat Tuhan sebagaimana yang sudah kita terima. Selamat menikmati dan meneruskan berkat Tuhan, kebaikan Tuhan, dan teladan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Amin, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang kami terima pada hari ini. Bapa, kami saat ini menyerahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Dan kami juga mau berdoa bagi BKP Runggun Klender. Tuhan kiranya memberkati pendeta, pertua, diaken, semua pengurus dan segenap jemaat GBKP Runggun Klender. Pakai gereja Tuhan ini untuk menjadi garam dan terang. Apa yang menjadi program kerja, Tuhan yang tolong agar semuanya dapat berjalan dengan baik.
Tuhan kiranya senantiasa memberkati pelayanan Runggun Klender supaya jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.